Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ars dengan Juk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan Rumah Sakit Daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan lainnya yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat semuanya, pada tanggal 29 Oktober pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Stroke Sedunia. Hal itu untuk menekankan betapa seriusnya dan pentingnya penyakit stroke. Hari Stroke Sedunia diperingati juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya pencegahan dan pengobatan stroke. Lalu kira-kira apa sih tema tahun ini untuk peringatan Hari Stroke Sedunia? Langsung saja mari kita cari tahu dan bahas bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio podcast saat ini. Beliau adalah Dr. Diah Aneta, SPS selaku dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Langsung saja mari kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, Selamat Mbak Titi. siang. Selamat siang. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah, baik. Oh iya, ini tadi menyisikan waktu ya dok ya. Iya, Habis dari periksa dari mana ini ya, tadi dok? jadi jalan-jalan ya, dari poli, ICU, ruangan, ya. Oh, sudah ke Iya, ruangan juga. harus bergerak. Tapi dok, sebelum kita masuk ke mungkin tanggal 29 Oktobernya yang hari stroke-nya dok ya, Hmm, kira-kira bisa dijelaskan nggak sih dok apa itu stroke? Mungkin dok, Oke, simpelnya gitu ya, kak. siap. Ya. Stroke itu adalah penyakit yang mematikan. Di Indonesia sendiri, itu stroke menduduki peringkat pertama setelah penyakit jantung ya. Kalau didefinisikan, stroke itu apa? Stroke itu adalah kelainan yang terjadi di tubuh manusia. Ya, yang sifatnya itu mendadak. Jadi tiba-tiba waktu dia ke pasar kan dalam keadaan sehat, terus kemudian jatuh, tangannya nggak bisa digerakkan, dan stroke itu bisa diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah arteri maupun vena atau sumbatan, dan itu harus ditegakkan dengan pemeriksaan imaging. Imaging itu CT scan atau MRI, dan semua kondisi stroke itu bersifat gawat darurat. Lalu ini dok, kalau untuk sejarah dari peringatan stroke, hari stroke sedunia sendiri dok, kira-kira mulai dari kapan atau mungkin tahun ini juga diperingatinya seperti apa temanya? Tiap tahun itu dari program Kemenkes itu ada ya, tahun kemarin temanya berbeda. Nah, kebetulan yang tahun 2024 ini adalah Greater Than Stroke. Artinya apa? Artinya ayo kita melangkah bersama. Bersama kita bisa untuk mencegah stroke. Kan slogannya adalah lebih baik mencegah daripada Mengobati. mengobati. Iya. Iya. Jadi melangkahnya apa? Melangkahnya ya kita mulai dari kita sendiri ya. Saya juga memaksa ya untuk berolahraga. Olahraga itu ya yang simpel-simpel aja ya, ya Jalan itu juga jalan, termasuk iya, ya dok ya. sepedahan itu bisa. Jadi kembali ke kapan kita memperingati Hari Stroke itu pada tahun 2004 ya, kalau nggak salah itu di Kanada itu diadakan suatu kongres stroke yang diikuti oleh seluruh ahli di dunia, menjelaskan bahwa stroke itu penyakit yang degeneratif, penyakit mematikan. Oleh karena itu, mari semua profesionalitas maupun semua masyarakat diajak untuk aware terhadap stroke itu, karena ya stroke itu tetap memicu timbulnya kecacatan, menyebabkan kematian yang tinggi di dunia, bahkan di Indonesia juga. Kayak kalau di rumah sakit Nganjuk sendiri dok, kira-kira kayaknya juga Oh, lumayan banyak banyak ya. sekali. Iya kan yang Iya, meninggalkan. hampir kunjungan di KSM Neurologi ya, itu sebagian besar adalah kasus stroke. Ya, kasus stroke yang paling banyak itu adalah stroke penyumbatan. Kemudian baru diikuti stroke perdarahan. Itu apa karena mungkin pasiennya datangnya sudah terlanjur telat gitu apa gimana ya dok Bisa ya? jadi. Bisa jadi ya. Iya, bisa jadi. Atau mungkin faktor risikonya yang lainnya yang tidak terkendali, tidak terkontrol. Nah, itu akan memperberat dari kondisi pasiennya. Kalau kembali lagi dari hari peringatan tadi dok, berarti sudah lama ya dok, Ya, sudah sudah 10 tahun lama. bahkan 20 tahun lebih ya Iya. untuk Mm, peringatan hari mm, stroke sendiri. mm. Kalau temanya tahun ini tentang memanfaatkan apa tadi dok?
break greater than stroke. Kita bisa melawan stroke. Oh, kita bisa melawan stroke, sahabat sehat Iya. semuanya. Jadi dari mulai mencegah ya dok ya, Iya. dari mulai pencegahan. Jadi jangan sampai stroke. Iya, harus itu. Iya. Kalau ini dok, untuk faktor resiko yang menyebabkan stroke kira-kira apa sih dok? Agar Oh, sahabat faktor sehat semuanya. resikonya. Faktor resikonya itu sebenarnya cuma ada dua saja. Ya, faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan dan yang kedua adalah faktor resiko yang dapat dikendalikan. Kalau faktor resiko yang tidak dikendalikan itu seperti jenis kelamin. Iya, ternyata dari studi epidemiologi menyebutkan bahwa laki-laki itu paling sering terkena stroke dibandingkan dengan wanita. Kemudian usia. Ya, semakin meningkatnya usia itu juga bisa menyebabkan pengaruh stroke. Nah, itu tadi kan saya sebutkan di awal laki-laki lebih sering ya. Iya. Tetapi nanti kalau wanita itu sudah masuk menopause, ya artinya nggak mens lagi, itu kesempatan atau peluang untuk terjadinya stroke jadi sama antara laki-laki dan perempuan. Karena Tuhan itu menciptakan wanita itu kan cantik ya. Iya. Cantik itu dalam artian apa? Kulitnya mulus, pembuluh darahnya juga elastis, karena ada hormon estrogen di situ. Oh, jadi karena hormon. Karena hormon estrogen itu. Tapi kalau sudah menopause berarti kan tidak ada hormon estrogennya lagi. Jadi ya peluangnya untuk terjadi stroke sama antara laki-laki dan perempuan. Padahal yang lebih cerewet perempuan ya dok. Yang lebih sering malah ternyata laki-laki. Saya baru Iya, tahu loh ternyata dok. laki-laki. Iya, terus kemudian faktor yang tidak bisa dikendalikan lagi itu adalah ras. Ras itu ternyata kalau diteliti kejadian stroke lebih sering terjadi pada ras Asia. Kita kan juga ras Asia, ya ras Afrika itu dibandingkan dengan orang Eropa itu ras Asia lebih tinggi. Ya. Nah, faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan lagi itu pernah kena stroke sebelumnya. Seringkali saya ditanya oleh pasien saya, dokter, kira-kira saya itu kena stroke lagi bisa nggak? Nah, ternyata walaupun pasiennya itu sudah berobat dengan teratur, faktor resikonya itu sudah diminimalisir, faktor terkena stroke sebelumnya itu sangat besar untuk dia bisa terkena stroke kembali. Ya kadang ada yang bilang kalau nanti kena serangan pertama terus serangan kedua lebih parah gitu. Iya, benar nggak sih dok? benar, Oh benar itu ya benar. dok. Iya, datangnya dengan serangan pertama misalkan dia hanya kelemahan aja, kelemahan yang sisi kanan dan kelemahannya ringan. Nah, kalau ringan biasanya kan setelah kita rawat kembali dengan sempurna, tensinya bagus. Nah, itu lengah kadang-kadang orangnya nggak mau kontrol lagi. Ya, merokok lagi. Iya, tensinya tinggi lagi. Diabetesnya nggak terkendali, makan sudah sembarangan. Nah, itu biasanya ya bisa terkena stroke kembali. Nah, stroke-nya kalau sudah serangan kedua itu biasanya jauh lebih jelek dibandingkan yang pertama. Itu. Berarti sebenarnya kalau sudah kena penyakit stroke sebaiknya juga harus menjaga pola makan ya dok ya? Oh iya, sangat. Itu Pola sangat hidup juga dianjurkan. mungkin Pola juga. hidup sehat, back to nature. Ya, kembali ke apa ya, gaya hidup yang sehat. Kalau sebenarnya kalau stroke itu apa juga langsung yang tadi apa dok lemah itu Ya, pasti kelemahan. atau mungkin ada juga yang stroke itu cuma stroke habis itu sehat tanpa ada cacat gitu dok. Jadi stroke itu gejalanya spektrumnya sangat luas sekali. Ada singkatan yang mempermudah kita untuk mengetahui kira-kira saya kena stroke enggak ya? Kira-kira saudara saya kena stroke ya? Itu dengan singkatan segera ke RS. Iya kan itu imbauan dok ya. Iya, tadi kan sudah diterangkan bahwa stroke itu sifatnya gawat darurat. Gawat darurat apa artinya? Harus segera datang ke rumah sakit. Bukan menunggu saudaranya datang, bukan menunggu, oh sebentar nanti nunggu anak saya yang datang. Nah, itu kalau kita nggak segera ke rumah sakit, kita bayangkan berapa juta sel neuron di otak kita yang mati.
Kelambatan itu juga Iya, mempengaruhi ya dok ya. keterlambatan akan mempengaruhi prognosa, akan mempengaruhi nanti kecatatannya semakin tinggi. Nah, kembali ke gejala stroke itu apa? Seperti tagline-nya adalah segera ke Terus. RS. Ya, se itu senyum. Lihat senyumannya. Kalau senyumannya biasanya cantik, simetris, kayak gini, terus tiba-tiba mencong atau meletot atau matanya jadi turun atau nggak bisa menutup. Nah, Itu termasuk gejala iya dok. termasuk dari gejala dari stroke itu tadi. Se, ke, lihat gerakannya apakah terjadi kelumpuhan secara mendadak. Tangannya biasanya bisa diangkat. Loh, kok tiba-tiba tangan saya yang kanan dan kaki saya kok nggak bisa melangkah ya. Nah, itu juga salah satu tanda. Bicaranya biasanya lancar, bisa mengucapkan kata R. Itu nggak bisa itu juga termasuk dok. Iya bisa, Oh, tiba-tiba dia tidak bisa mengatakan R. Itu namanya disartria. Misalkan disuruh ngomong laler menclok rel, ya. Itu jadi cadel, ya. Itu termasuk disartria gejalanya. Atau bahkan tidak bisa bicara sama sekali. Awalnya lancar ya, terus tiba-tiba kok diem aja. Nah, gitu. oh bukan berarti kalau stroke itu langsung nggak sadar itu bukan ya dok ya? Oh, Saya spektrumnya kira. luas sekali. Segera ke kebas. Kebasnya sebagian, hanya sisi kanan atau sisi kiri saja. Nah, kebas itu yang stroke yang paling ringan ya. Rasanya stroke yang paling ringan. R, R itu rabun ya. Atau gangguan penglihatan. Matanya tiba-tiba nggak bisa lihat. Padahal dia penglihatannya normal. Nah, stroke itu bisa ternyata nggak hanya ke otak, tetapi terjadi di retina. Ya, Sampai ke mata juga sampai ya ke dok. Saya mata. kira yang diabetes aja dok sampai yang di mata. Ternyata Iya, stroke ternyata juga bisa sampai ya. ke retina, sampai ke spinal atau tuh di sungsum tulang belakangnya. Ya, jadi 3 organ yang terkena stroke itu bisa di otak, bisa di mata, atau bisa di spinal. Ya, di medula spinalisnya itu. S-nya yang terakhir adalah sakit kepala. Ada stroke yang jenisnya perdarahan ya, itu sakit kepalanya hebat sekali. Sampai disebutkan itu nyeri kepalanya seperti disambar petir. Nah, itu berarti kan nyeri kepala yang sangat hebat Hebat. ya. Itu bisa merupakan salah satu tanda kita harus segera ke rumah sakit. Ya. Berarti itu termasuk gejala dan Iya, gejala tanda-tandanya dan dari tanda-tanda dari untuk stroke itu belum stroke termasuk sendiri. dari penurunan kesadaran, bisa kejang, ya bisa vertigo. Iya, Iya, lebih baik kalau menjumpai tanda-tanda seperti itu yang terjadi di diri kita atau di saudara kita, ya lebih baik segera ke rumah sakit. kalau itu dok, misalkan orangnya darah tinggi, terus misalkan sampai 200 itu apa juga termasuk dari stroke, gejala stroke atau itu sudah stroke mungkin dok? Oh iya, kalau dia 200 saja tanpa mengalami tanda-tanda yang saya sebutkan itu tadi, ya bukan. Oh, Tapi bukan. itu sudah termasuk kita harus Bisa menimbulkan juga. iya bisa faktor resikonya sudah tinggi sekali ya. Ya. Terus ya tadi saya menyambung faktor resiko yang tidak dapat dikendalikan sudah saya jelaskan. Nah, yang Mbak Titik tadi sebutkan, darah tinggi itu juga termasuk faktor risiko stroke. Faktor risiko stroke yang kita bisa mengendalikan. Artinya apa? Artinya kalau tensinya tinggi, ya kita harus segera ke dokter, minum obat teratur, kemudian cek profil lipid, ya, yang Apa itu ini dok? kolesterol. Oh, Kolesterol kolesterol. itu nggak hanya kolesterol total aja, tapi cek LDL, trigliserid, HDL. Nah, di rumah sakit Nganjuk ada ya pemeriksaan panel profil lipid itu. Itu juga ada, Iya. sudah bisa dicek di rumah sakit. Terus kemudian diabetes. Kalau memang Anda merasa diabetes, ya konsumsi obat diabetesnya secara teratur, kunjungi spesialis dalam secara teratur, makannya juga harus ikuti dari saran ahli gizi, makan orang diabetes itu bagaimana. Ya, terus kemudian dari atrial fibrilasi. Atrial fibrilasi itu gangguan irama jantung. Itu ya segera menemui dokter jantung untuk mengatasi dari atrial fibrilasinya itu. Iya. Kemudian
obesitas ya. Obesitas juga bisa menimbulkan stroke. Iya, bisa menimbulkan stroke itu sendiri. Kurang gerak. Oh, Iya. obesitas juga iya ya, Dok ya. Iya, kan Berarti dia harus termasuk diet ya, Kak. dia kan masuk metabolic syndrome ya. Metabolic syndrome itu juga salah satu faktor resiko yang kita bisa mencegahnya. Karena kalau terkena stroke, terus kemudian kan datang ke rumah sakit sama Iya. dokternya akan dicari tahu faktor risikonya apa. Jadi kan kita tidak hanya mengobati stroke-nya sendiri, tetapi kita harus mencari tahu faktor risikonya apa. Ya, kalau faktor risikonya tidak terkendali dengan baik, ya nanti risiko untuk terjadi serangan kedua juga besar. Nah, itu tugasnya dari dokter untuk mempreteli satu-satu kira-kira ini faktor risikonya apa pada pasien ini. Kalau itu tadi kan sudah faktor risikonya ya, Dok ya. Kalau ini kira-kira untuk cara menyegahnya gitu gimana, Dok? Oh, cara Agar tidak mencegahnya terkena stroke terkena mungkin. stroke. Oke, untuk cara mencegahnya ya ini kembali ke hidup sehat dengan cara apa? Ada singkatannya lagi. Oh, ada lagi, Dok. Pasti Main seru lagi nih. singkatan ya. Iya. Cerdik. Oh, cerdik. Ya, C. C-nya apa? Harus check up secara berkala. Check up secara Iya, berkala. jadi kembali kita mengenali diri kita. Kadang-kadang kan orang ya takut ya kalau Iya. ke ke rumah sakit, ketemu dokter, nanti aku Iya. ketahuan, nanti aku ketahuan ada diabetesnya. Ketahuan sakit, Oh Dok, iya, rata-rata. ketahuan sakit. Nah, kita ubah ya mindset kita. Apalagi kalau ada keluarga yang sudah menderita stroke. Nah, itu anaknya itu wajib untuk hati-hati. Oh, Iya, bisa menurunkan ya, sangat Dok ya? iya, Oh. sangat bisa ada kaitannya antara keturunan orang tuanya yang terkena stroke dengan anaknya. Nah, itu juga ada kansnya. Saya kira cuma diabetes saja, Dok, yang bisa Oh iya, menurunkan stroke maksud juga. saya. Stroke juga ya. Iya. Berarti anaknya juga harus lebih hati-hati juga. Mm-mm. Mm-mm. Harus olahraga, pola hidup sehat ya, Iya. Dok ya. heeh. E, cerdik. E. Eh, E-nya apa? Enyahkan asap rokok. oh nggak boleh ngerokok Iya, ya, Dok ya. jadi kalau bagi bapak-bapak yang rokok, ya sudah pelan-pelan harus dihentikan. Pasti itu Kenapa? bapak-bapak yang paling sulit ya Iya, untuk merokok. kadang-kadang pasien saya itu sudah tahu kena stroke, tetap dok, saya tetap ngerokok. Nah, ini gimana dok? Ya nggak apa-apa, nanti mungkin ketemu 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 saya saya lagi. lagi. Itu biasanya ya diedukasi ya pasiennya supaya jangan merokok ya. Terus kemudian R, R-nya adalah rajin berolahraga. Ya, olahraga itu nggak usah yang muluk-muluk, harus pergi ke gym, harus sewa PT. Nah, itu kalau ada kesempatan kita seperti itu ya itu lebih baik, tapi jangan jadi alasan itu supaya agar kita itu tidak bergerak. Nggak bergerak, nggak berolahraga ya, Iya, Dok. nggak berolahraga. Banyak cara lain. Iya, banyak cara lain. Yang paling sederhana apa? Jalan Jalan kaki. kaki. Jalan kaki selama 30 menit. Ya, dilakukan seminggu 5 kali. 30 kali 5 sudah berapa? Sudah 150 menit. Berarti kan ini sangat membantu kita supaya tidak terjadi stroke. Dan itu sudah dibuktikan dengan penelitian. Ya, Dokter Ya, Aneta juga kan memberi contoh ya. Iya, dok, ya, sahabat saya Dokter Aneta ini juga hidup sehat banget. Beliau ke rumah sakit pakai sepeda loh. Iya, sangat iya. memberi contoh yang bagus ya, Dok ya. Mm-mm. Untuk kesehatan jangan gengsi, mungkin rata-rata juga gengsi atau mungkin lebih ke malas atau mungkin ya, Dok ya. Kalau ibu-ibu tuh seringnya kan kalau harus olahraga pagi kan, aduh waktunya mempersiapkan sarapan anak ya, Iya. mempersiapkan anak-anak ke sekolah. Nah, ini ribet ya. Nah, Tapi itu kalau ya. sudah terbiasa juga Iya, enteng ya, Dok ya. Udah iya, nggak kerasa berat iya. lagi. Langkah pertama itu yang paling berat. Nanti langkah selanjutnya insya Allah enggak. Iya, yang penting niat ya, Dok ya. Iya, kan modal YouTube bisa kan? Oh, iya. Iya, ada berbagai macam senam, itu boleh dikerjakan dari yang ringan-ringan aja, dijadikan habit gitu. Dengan Iya, cerdik tadi ya, Dok iya, ya. dengan cerdik. Kemudian I-nya adalah istirahat yang cukup. Ya, kembali semua itu istirahat yang cukup. Ya, kadang-kadang kalau kita aja
tidur cuma 2 jam atau 4 jam, itu kadang terasa banget ya, kita jadi susah konsentrasi juga kan paginya, badan kita loyo. Nah, selanjutnya adalah kelola stres ya. Kalau untuk pengobatannya sendiri dok, Mm-mm. kira-kira di RSUD Nganjuk ini sudah ada fasilitas apa saja di sini dok? Oke, iya. Kan tadi sifatnya darurat ya. Iya. Kalau darurat harus segera ke rumah sakit. Nah, ada terapi trombolisis namanya. Terapi trombolisis itu apa? Bagi pasien-pasien yang datang kurang dari 4,5 jam dari gejalanya dia timbul dan catatannya bukan stroke perdarahan, itu kita bisa melakukan di RSUD terapi trombolisis. Terapi trombolisis itu diberikan obat untuk membuka sumbatannya itu secara intravena. Berarti sudah ada ya dok ya. Kalau Sudah. untuk kira-kira untuk ronsen atau CT scan sudah CT ada pasti scan ya di dok ya sini di. juga sudah ada, Iya. tersedia 24 jam dengan 64 slice yang itu sangat bisa untuk mendiagnosa stroke dengan cepat Ya, rawat jalan juga sudah ada ya, rawat untuk jalan, klinik saraf ya poli, sama rawat fisioterapi. inapnya di ruang soka ya Iya, dok ya. di Nanti yang ruang memeriksa soka. juga dokter Dia Aneta Iya. sendiri. Dokternya yang paling cantik ini di soka. Terima kasih. Iya, seperti itu dok. Kira-kira ada tambahan lagi dok mungkin atau mau ngasih pesan-pesan untuk sahabat saya semuanya? Oke. Boleh. Iya, Iya, sesuai silakan. dengan tema dari stroke tahun ini adalah Be Greater Than Stroke. Artinya apa? Artinya kita bisa melawan stroke. Stroke yang kita lawan bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Ayo jangan malas bergerak, tetap sehat, tetap semangat. Kita bisa melawan stroke. Iya. Terima kasih Iya, dokter. Wah, sama-sama Mbak Titi. isinya daging semua ini tadi informasi yang baru-baru saya dapat. Terima kasih ya dok ya. Sampai jumpa Siap, lagi di iya. podcast berikutnya. Iya, terima Senang kasih. sekali berjumpa dengan Iya, dokter. alhamdulillah. Izin menutup ya dok Iya. ya. Jadi sahabat saya semuanya penting sekali untuk mengenali risiko stroke sedini mungkin dan bertindak cepat guna untuk mencegah kecacatan jangka panjang. Sudah saatnya untuk sadar tentang kondisi tersebut, pengobatan yang tepat dan tindakan juga dan untuk pencegahan yang tepat. Cegah stroke dengan perilaku cerdik. Sahabat saya semuanya, itu tadi podcast yang sudah kita sampaikan bersama dengan Dr. Dia Aneta. Semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel YouTube Media Edukasi Rumah Sakit Daerah Nganjuk. Sampai jumpa kembali di podcast-podcast berikutnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk. Yes, I can.